Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa qiyama laylihi tatawwa'a wa siyama naharihi wajiba wa thawabal amali fihi mudha'afa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnana wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walau sampai pagi hari ini Bapak, Ibu dan hadirin serta hadirat sekalian masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat badan dan panjang umur. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat sekalian bisa melangkahkan kaki dari rumah datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita, itu salat subuh berjamaah. Tentu Bapak dan Ibu punya harapan, mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Pun tak lepas kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, seperti biasa di minggu ketiga Ahad pagi kuliah subuh, kebetulan seperti biasa giliran saya di minggu ketiga. Sebelumnya saya minta maaf kalau seandainya di pagi hari ini telah menyita waktu Bapak dan hadirin serta hadir sekalian untuk melakukan aktivitas kita di hari Ahad pagi ini yang biasa kita beriadah, kita berolahraga. Sekali lagi mohon maaf, hanya sedikit saja dalam kuliah subuh ini yang akan saya sampaikan, hanya beberapa hal dalam kaitannya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Enggak terasa ya Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan sudah di ambang pintu. Kita semua siap-siap menyambut datangnya tamu besar kita, yang siap-siap dari mulai apapun fisik kita, ya, tempat, fasilitas, semua sarana tempat ibadah, banyak melakukan segala kegiatan dari segi perawatan masjidnya, tempat sarana untuk ibadah kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, berbagai macam cara. Seperti di Masjid Al-Manar sendiri banyak berbenah diri. Bahkan pagi hari ini kita lihat karpetnya mungkin udah beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu, sebulan yang lalu, belum berwarna biru, masih warna merah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini satu tanda dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, atau kebetulan lebih nyaman kita duduk di tempat yang fasilitas dan sarannya cukup baik. Baik Bapak Ibu dan hadirin serta hadirat sekalian, mudah-mudahan duduk kita di pagi hari ini walaupun hanya sebentar dan sesaat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Ramadan, sering-sering kita menyebut kata-kata Ramadan. Apa sih Ramadan? Kira-kira kegiatan apa saja? Dampaknya apa kira-kira kalau kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita di bulan suci Ramadan? Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan di bulan suci Ramadan, kita mesti tahu dulu apa itu Ramadan. Biar kita nanti kalau ditanya sama orang, ente melakukan ibadah di bulan Ramadan, apa sih daripada yang disebut Ramadan? Kira-kira dari apa, kata apa itu Ramadan? Sehingga kita bertanya-tanya, kalau orang tanya, enggak, saya mah ikutin orang-orang tua saya aja dulu. Kalau bulan Ramadan saya puasa 1 bulan penuh. Ya Pak ya. Kalau ditanya arti daripada Ramadan sendiri, kita nggak tahu kadang-kadang. Jadi Ramadan itu berasal dari kata ramda. Ramda itu artinya membakar. Apa sih yang dibakar di bulan suci Ramadan? Gitu. Ya. Jadi Ramadan itu berasal dari kata ramda, artinya membakar. Ditambah alif dan nun menjadi Ramadan. Artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa. Dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan dibakar, habis. Ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu. Apa ghufira lahu? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dzambi, yang udah lalu dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan ibadah puasa akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah lalu wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Insyaallah dosa kita yang udah lalu dan akan datang diampunin, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Apa dalilnya? Apa alasannya kita melaksanakan ibadah puasa? Udah enggak asing lagi. Bapak Ibu dan hadirin serta hadirat sekalian pasti tahu. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak kecil semua pada hafal. Bahkan di sekolah kalau ditanya, ya apa dalil perintah puasa? Dalil perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, mereka pada teriak. Ya. Nah, jadi alasannya Bapak Ibu hadirin serta hadirat sekalian berpuasa itu dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf nida. Yang disebut yaun nida artinya ya panggilan. Siapa yang menjadi munada? Artinya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Kalau diri Bapak Ibu dan hadirin serta hadirat sekalian merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa terpanggil. Terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Buat apa kita berpuasa? Apa ganjarannya? Apa dampaknya?
Kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya bapak dan ibu sekalian ya, melakukan ibadah puasa. Moga-moga apa? La'allakum tattaqun, moga-moga menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil ayat Al-Qur'annya. Hadisnya apa? Hadisnya juga ada. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wal haji. Itu dalil hadisnya. Ayatnya lengkap, hadisnya juga lengkap ada. Dan kesepakatan ulama juga ada. Qad ittafaqatil ulama min ummati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan para ulama tentang diwajibkannya puasa. Mereka sepakat, la yukhalif ahadun minal muslimin, enggak ada yang kata merengkal, enggak ada yang membantah tentang kewajiban puasa. Jadi mengatakan mereka itu enggak membantah tentang diwajibkannya puasa buat kita semuanya. Karena kalau orang yang membantah tentang diwajibkannya puasa, hukumnya kafir. Sama saja dia membantah seperti diwajibkannya sholat, diwajibkannya zakat, diwajibkannya haji. Kalau mereka membantah tentang puasa. Kapan diwajibkan kita berpuasa? Sejak kapan? Diwajibkan puasa itu pada tanggal 10 pada bulan Sya'ban pada tahun ke-10 di bulan Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya dia melakukan ibadah puasa hanya 9 kali. Seumur hidupnya hanya 9 kali. 8 kali kurang dari 30. Tapi hanya 1 kali beliau sempurna 30 hari. Cuma 9 kali, Pak. Bapak udah berapa kali ibadah puasa? Kalau umur 50 tahun dikurangan aja 15 tahun, berarti udah 35 tahun Bapak puasa. Rasulullah cuma 9 kali. Ya Pak ya. Ya mudah-mudahan besok yang akan datang beberapa hari lagi bulan suci Ramadan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya Pak. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau menurut bahasa itu puasa itu apa? Imsak. Menurut bahasa artinya imsak. Apa itu imsak? Imsak itu artinya menahan, Pak. Jadi kalau udah masuk imsak, nah berarti kita udah nahan. Ya, itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah syara apa? Ya, di dalam kitab Anwarus Saniyah, syarah daripada kitab Durarul Bahriyah, bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab-kitab yang lain juga dikatakan menurut istilah puasa itu adalah imsakun anil mufattiri ala wajhin makhsusin. Jadi yang dinamakan puasa itu artinya imsakun anil mufattiri, artinya menahan diri, anil mufattiri, dari hal-hal yang membatalkan, ala wajhin makhsusin, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu apa? Perintah atau puasa menurut istilah. Kita nggak cerita panjang lebar masalah pengertian puasa. Bapak mungkin udah lebih tahu dan lebih faham. Ya Pak ya. Jadi puasa itu artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan dan menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, dan insya Allah dosa-dosa kita dibakar, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah puasa.
Dampaknya apa? Fadilahnya apa? Keuntungannya apa di bulan suci Ramadan? Kalau kita udah melaksanakan ibadah puasa, nggak banyak-banyak, satu hadis saja. Dikatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga, apa itu syurga? Itu satu tempat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara min qalbin bashar. Yang dinamakan syurga itu yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita dengar dan belum pernah kita terlintas di dalam hati kita yang namanya syurga. Itu satu tempat balasan buat orang-orang yang beriman. Nah, syurga itu rindu, Pak. Dikatakan mushtaqah. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga rindu kepada 4 golongan. Termasukkah kita orang yang dirindukan syurga? Kan gitu pertanyaannya. Termasukkah kita? Pengen nggak kita masuk syurga? Tentunya pengen. Rindu nggak sama syurga? Rindu. Tapi ini syurganya yang rindu, Pak. Syurganya yang rindu, dan kalau memang pengen masuk syurga, syaratnya ada 4 di dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk ya, Pak ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dirindukan syurga. Mau nggak Pak masuk syurga? Mau, mati dulu. Kalau masih hidup nggak ada masalah, ya nggak bisa. Jadi harus mati dulu. Nah ini syurga rindu. Syurga rindu ada 4 nih kata Nabi. Apa yang pertama? Syurga itu akan rindu kepada yang pertama talil Quran. Kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Baca nggak Pak di rumah? Ada yang berbisik, waduh repot juga ya kalau syaratnya masuk surga. Saya nggak bisa baca Quran. Saya belum bisa baca Al-Quran dengan lancar dan baik. Nggak apa-apa, baca aja sedapatnya. Kalau memang kita buta sama sekali baca Al-Quran, kalau kita nggak bisa sama sekali, pasti ada yang kita bisa kan? Ada yang Bapak hafal? Ada. Saya mah cuma bisa baca kulhu doang. Itu juga kalau gacuan saya lagi sholat. Al-Fatihah, kulhu sama kuliah. Kuliah sama kulhu. Tapi masih bagus. Masih bisa. Masih bisa hafal. Haruskah kita berhenti? Enggak. Baca aja Pak berulang-ulang. Kalau nggak bisa sama sekali. Belajar juga susah banget. Ya, maklumin aja Pak. Udah tua baru ingat. Baru pengen bisa baca Quran. Baru pengen bisa baca Quran. Tapi nggak apa-apa. Selama Bapak semangat pengen bisa baca Quran, walaupun udah berusaha semaksimal mungkin nggak bisa-bisa juga. Susah umpamanya. Cuman itu aja yang dibaca, yang dihafal. Itu pun menghafalnya lama berulang-ulang. Enggak apa-apa. Baca aja Pak Al-Fatihah yang banyak. Baca Quran yang banyak, kulhu yang banyak, Al-Falaq yang banyak, An-Nas yang banyak. Kenapa? Karena orang membaca Al-Quran, zikir yang paling utama yaitu membaca Al-Quran dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Walaupun hanya baca Bapak kulhu saja. Itu aja umpama kulhu Bapak apa? Al-Fatihah itu yang Bapak hafal deh semuanya. Seandainya nggak bisa baca satu Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, nggak bisa. Cuman itu aja. Kulhu, Al-Fatihah, Kuliah, Al-Falaq, An-Nas, baca itu berulang-ulang. Berkali-kali Bapak baca. Kenapa sih? Karena orang membaca Al-Quran itu pahalanya besar Pak. Pahalanya besar. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun." Siapa orang yang membaca Al-Quran
baik itu mau dia baca kulhu doang atau al-falaq doang, an-nas doang atau al-fatihah doang bapak baca, itu kan ayat Quran juga. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, buat dia itu orang mendapatkan satu kebajikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi setiap orang kali membaca Al-Quran dia mendapatkan 10 kebajikan, satu kebajikan, dan satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi orang yang baca Al-Quran dia dapat satu kebajikan dilipat gandakan lagi menjadi 10. Fal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti 3 huruf kali 10 berarti 30 bapak dapat kebajikan. Itu baru alif lam mim doang. Kalau bapak baca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, seandainya bapak baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? 19 huruf. Kali 10 berarti 190 bapak dapat kebajikan. Lah kalau bapak baca dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, ada 7 ayat. Termasuk daripada surah Al-Fatihahnya, berarti berapa huruf yang bapak baca? Kaliin 10. Ntar bawa aja Pak, buka kalkulator di rumah, hitung-hitungan. Bapak, saya baca dari Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Paling ibu tanya, Pak, obyekan apa lagi nih? Iya, obyekan apa Pak? Kayaknya bakal gol nih. Kenapa? Kok bapak ngitung-ngitung pakai kalkulator? Kagak, ini obyekan di Ramadan. Ya, obyekan apa Pak? Baca Quran. Kata Nabi, siapa orang yang membaca Al-Quran, dia dapat satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandain menjadi 10. Itu kalau di hari biasa. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandain lagi. Banyak gak kira-kira? Ya, banyak Pak. Itu keuntungan orang yang membaca Al-Quran. Gak peduli dia mau berapa baca banyak. Ini bulan Ramadan, ya, satu amalan yang disunnahkan mengisi daripada isi di bulan suci Ramadan itu membaca Al-Quran. Kegiatan-kegiatan sunnahnya. Coba bapak lihat, banyak orang yang kalau di masjid-masjid, di rumah, bahkan anak-anak kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikannya itu, dia banyak membaca Al-Quran. Ada yang baru masuk 1 minggu, aneh tanya, udah berapa kali? Baru 1 kali ini, seminggu udah 1 kali hatam. Tuh, ya. Bagaimana kalau orang yang bacanya lancar, yang bacanya bagus? Masya Allah. Mudah-mudahan Pak, ya, di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, kita baca Al-Quran yang banyak. Supaya apa? Di samping kita mendapatkan 10 kebajikan per huruf, kita akan orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak Pak? Mau ya, masuk syurga. Mau dirindukan syurga? Mau baca Quran yang semampunya. Ya, semampunya. Rasa penyesalan pasti ada bagi kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Gue dari dulu, kenapa enggak dari dulu gue belajar ya bisa baca Al-Quran? Enggak apa-apa, sekarang baru ingat, sekarang baru sadar. Yang bapak bisa sekarang, udah itu aja baca semampunya. Itu ta'lil Quran, yaitu membaca Al-Quran tergolong orang yang dirindukan syurga. Yang kedua apa? Orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi setelah membaca Al-Quran? Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Di bulan suci Ramadan bapak jaga, ya, bapak jaga lisannya. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan, kita puasa capek-capek, kita puasa 1 bulan penuh, ya, kita nggak dapat apa-apa. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, ya, apa kata Nabi SAW?
Banyak di antara umatku itu mereka berpuasa, tapi mereka enggak dapat apa-apa. Apa? Yang hanya mereka dapat lapar dan haus saja. Yang dikhawatirkan oleh Nabi begitu. La tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka enggak dapat apa-apa. Ya. La ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka tahu, mereka melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mereka berharap satu tahun itu isinya Ramadan semua. Mereka puasa, tapi mereka puasa enggak dapat apa-apa. Kenapa? Mereka enggak bisa jaga lisannya, Pak. Di bulan Ramadan yang namanya lisan tetap aja ngerumpi, ngegosip. Dia tahu fadilah bulan Ramadan. Ya, bahkan dia berharap satu tahun itu isinya Ramadan semua diisi, tapi enggak ada pahalanya dia berpuasa. Berapa banyak kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atashi, kata Nabi. Berapa banyak mereka berpuasa tapi enggak dapat apa-apa. Mereka dapat lapar dan haus saja. Maka Imam Al-Ghazali membagi puasa kepada 3 bagian. Yang pertama, saumul am. Ini kita mudah-mudahan termasuk yang mana nih? Diingetin Pak, mudah-mudahan kita termasuk yang mana. Yang pertama, saumul am, kata Imam Al-Ghazali, puasa orang awam. Yang kedua, saumul khawas, puasa khusus. Yang ketiga, saumul khawasil khawas, khusus di atas khusus. Nah, kalau saumul am itu puasa orang awam. Dia puasa, dia tahan lapar dan haus dari pagi sampai sore. Dia enggak makan, enggak minum. Tapi enggak dapat apa-apa, cuman dapat lahar sama haus aja yang dia dapat pahalanya. Lapar sama haus dia puasa, tapi enggak dapat apa-apa. Yang dia dapat cuman lapar sama haus aja. Itu dia tadi. Dia enggak bisa jaga lisannya. Jadi yang dia puasakan cuma nahan lapar sama haus aja. Anggota badannya enggak puasa. Mata enggak puasa, lisannya enggak puasa, telinganya enggak puasa, matanya enggak puasa dari melihat hal yang dilarang. Tetap aja yang dilarang oleh Allah dia tak lihat, matanya tetap dia enggak bisa jaga, telinganya enggak bisa dijaga dari mendengar hal yang tidak baik. Masih aja kalau ada temannya bilang, lu tahu enggak, ngerumpi, dia dengerin atau mendengarkan sesuatu yang enggak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia enggak bisa juga jaga lisannya. Ini yang penting. Lisannya kita jaga dari berkata-kata yang tidak baik. Banyak orang di bulan suci Ramadan mereka puasa, tapi lisannya, di antaranya yang termasuk haram di bulan suci Ramadan dilakukan yaitu menjaga lisan. Dia enggak bisa jaga lisannya sehingga dia berkeluar kata dari lisannya perkataan yang dilarang. Apa perkataan yang dilarang saat berpuasa? Berkata-kata, cerita-cerita yang bisa menimbulkan syahwat. Cerita cabul di bulan suci Ramadan lagi puasa. Dia ngobrol sama temannya, tadi malam gue begini-begini sama istri gue, begini-begini, begitu, begini-begitu. Cerita tentang hal yang bisa merangsang syahwat. Mereka puasa, tapi enggak ada pahalanya. Karena berbicara sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Atau dengan mata. Banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa. Kenapa? Enggak bisa nahan daripada dia punya indera, yaitu mata. Lisan mungkin bisa dijaga, mata enggak bisa ditahan. Kenapa? Masih bisa ngelihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Apa? Enggak harus melihat orang berpakaian yang auratnya terbuka. Itu udah jelas-jelas haram. Ini sesuatu yang dikhayalkan bila melihat sesuatu. Bapak lihat umpamanya apa? Bapak lihat bebek entog. Tahu Pak bebek entog? Bebek itu kalau bebek lagi jalan, Bapak hayalin. Ini bebek kalau jalannya kayak perempuan, Masya Allah, ngegol-ngegolnya nih. Dibayangin. Itu ngebayangin bebek Pak. Ya, apalagi kalau perempuan yang cantik lagi liwat di jalan, Bapak bayangin, itu udah jelas-jelas mata kita berdosa. Ini bebek Bapak hayalin. Atau Bapak lihat kucing, kucing montok. Ini kucing kalau perempuan, Masya Allah. Bisa jadi.
Jadi sesuatu yang bisa merangsang syahwat itu haram hukumnya. Sedangkan kita lagi berpuasa. Bisa nggak kita jaga ini? Jangan sampai kita berpuasa cuma dapat lapar ame aus aja. Kata Nabi, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atashi. Berapa banyak di antara umatku mereka berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Illal atashi, kecuali yang dapat lapar dan haus saja. Gitu. Ini kata Imam Al-Ghazali, ini shaumul puasa orang awam. Dia puasa, dia dia tahan lapar dan haus, tapi anggota badannya nggak berpuasa. Ini orang awam. Kemudian yang kedua, shaumul khawas, puasa orang khusus. Dia puasa, tapi anggota badannya ikut juga puasa. Matanya puasa dari melihat yang tidak baik, mulutnya juga berpuasa dari berkata yang tidak baik. Dia jaga. Ini puasa orang khusus. Kemudian yang ketiga, shaumul khawasul khawas, puasanya orang yang khusus di atas khusus. Ini bukan tingkatan kita, ini tingkatan para wali. Kenapa? Mereka berpuasa menahan lapar dan haus, anggota badannya juga ikut puasa, dan hatinya juga ikut puasa. Bisa nggak hati kita ikut berpuasa? Susah kalau buat kita. Berpuasa 2 minggu aja hati kita kadang-kadang udah gusar. Apa yang digusar dipikirin sama bapak? Puasa udah 14 hari, tinggal 2 minggu lagi. Aduh, baju belum kebeli, rumah belum dikapur, sepatu belum punya ongkos buat pulang kampung. Begitu nggak kira-kira kita? Puasa tinggal seminggu lagi udah bertanya. Masih lama ya, kayaknya seminggu lagi. Aduh, kapan nih lebaran? Saya udah pengen beli ini, pengen jalan-jalan ke sini. Itu tingkatan kayak kita masih begitu enggak? Kalau para wali Allah enggak begitu. Dia anggota badannya puasa, ya, nahan lapar dan haus juga, dan hatinya juga puasa. Enggak ada perasaan seperti itu gitu. Mereka lebih meningkatkan lagi, walaupun puasa tinggal 1 minggu, mereka tingkatkan lagi ibadahnya. Makin meningkat, terus makin semangat. Kalau kita kan makin ngendor. Coba lihat Pak, kalau seminggu lagi mau lebaran, kira-kira puasa tinggal seminggu, apa masih penuh Masjid Al-Manar? Makin maju softnya, barisan salatnya yang tadinya penuh tinggal maju ke depan, yang di belakang udah kosong. Kenapa? Udah pindah tarawehnya. Pindah kemana? Udah rame di mall. Mereka cari baju perlengkapan untuk hari raya. Tarawehnya, ntar dah, itu kan sunnah. Yang penting kita puasa aja. Kepikiran kita masih urusan dunia. Kalau para wali Allah nggak begitu. Mereka puasa, mereka menahan lapar dan haus, anggota badan juga puasa, hatinya juga berpuasa. Ini bukan tingkatan kita. Nah, dari 3 tingkatan itu termasuk di mana kita? Apa termasuk puasanya orang awam, atau puasanya orang khusus, atau khusus di atas khusus? Pengen yang ke-1, yang kedua, apa yang ketiga? Kalau yang ketiga nggak mungkin buat tingkatan ke kita. Yang kedua aja ya Pak ya. Yaitu dia puasa, bapak puasa bisa menahan anggota badannya. Matanya juga ikut puasa, mulut ikut puasa, semua aktivitas kegiatan yang lain ikut berpuasa. Mau puasa yang mana? Puasa orang awam, artinya puasa nahan lapar dan haus doang, tapi anggota badannya nggak ikut puasa. Paling yang kedua ya Pak ya, itu yang kedua kita usahakan, mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang shaumul khawas, puasa orang yang khusus. Kalau bapak masih kategori yang pertama tadi, artinya bapak nggak bisa nahan mata, bapak masih ngelihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, oh berarti puasa saya masih puasa orang awam. Masih ngomong yang tidak baik, masih ngerumpiin orang di bulan suci Ramadan, berarti bapak puasa orang awam. Ya, kita jaga. Jadi itu dia, hafidhil lisan, menjaga lisan kita di bulan suci Ramadan supaya kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Ini bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana kita memberi makan orang yang lapar? Kebetulan Masjid Al-Manar ada buka puasa bersama kan? Ya. Kalau masak kolak 1 panci Bu, jangan dimakan sendiri.
kirim-kirim ke Masjid Al-Manar. Bikin kolak cemplung 1 panci, dihabisin sendiri. Ya, ntar buat si anu, buat ini, buat di rumah aja nih, ntar buat sahur juga. Kirim. Kalau bapak mau jadi orang yang dirindukan surga, bawa lontong 10 biji ke Masjid Al-Manar, bawa kolak cemplung, bawa 10 mangkok atau 5 mangkok. Kalau ditanya, lu mau bawa kemana tuh? Gue mau pengen dirindukan surga. Kenapa? Ini buat bawa ke Masjid Al-Manar. Bawa lontong. Beli aja banyak nih kalau bulan Ramadan, Masya Allah. Jalan KS Tubun, di KS Tubun 3, KS Tubun 4, terus ke sono. Apalagi sampai kemari ini, kalau saya lihat, kalau kemari bulan suci Ramadan, itu ada dagang lontong, bihun, pastel. Nah, ya, semua udah tinggal siap saji dan tinggal bayar doang kita. Bawa duit 100 ribu, 50 ribu, beli lontong. 50 ribu lontong berapa biji? Kalau harganya 2.000, beli aja 10 biji, taruh sama pengurus masjid. Maaf nih buat buka puasa. Atau bawa beli korma. Bawa korma mungkin mahal, harus ke Tanah Abang dulu. Tapi banyak orang sekarang yang jual korma. Beli aja sebungkus, bawa ke Masjid Al-Manar. Nah, saya bawa. Saya pengen dirindukan surga. Gampang kan? Wamut Emil Jian. Yang terakhir, orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi membaca Al-Qur'an, yang kedua menahan lisannya, yang ketiga memberi makan kepada orang yang lapar, yang keempat wasaumi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 4 perkara ini kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, sehingga Bapak dan Ibu sekalian menjadi orang-orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Pak, satu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dipanjangin umur oleh Allah sehingga kita ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Tapi perlu diingat, kalau kita sampai masuk bulan suci Ramadan masih ngerasain, itu ada satu tanda. Tanda apa? Tanda doa Bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang lalu. Tahun lalu penghujung bulan suci Ramadan, Bapak berdoa bersama-sama di masjid, atau Bapak berdoa sama istri di rumah, terucaplah di hati Bapak sehingga ngomong sama istri, Bu, ini malam takbiran. Ya, kita ketemu di bulan malam takbiran ini. Mudah-mudahan ya Bu ya, bulan Ramadan besok kita ngerasain lagi. Mudah-mudahan bulan Ramadan besok kita puasa lagi. Itu tahun yang lalu Bapak Ibu ucapkan. Besok ngerasain lagi bulan suci Ramadan. Itu satu tanda bahwa doa Bapak tahun kemarin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur, patut berterima kasih kepada Allah kalau Bapak sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Sekali lagi saya mohon maaf apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini yang telah menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.